Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Kang Irfan di dalam Ngawangkong. Kembali kita mendiskusikan tentang perencanaan elemen vertikal. Kali ini kita akan membahas tentang kelandian memanjang minimum. Dalam diskusi ini, semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan insya Allah tetap barokah. Apa sih kelandian memanjang minimum ini? Jadi pada insan mereka belajar, jalan dengan kelandian datar dan tanpa ngerep biasanya bisa memberikan drainase permukaan yang baik, di mana kemiringan melintangnya mencukupi untuk membuang air secara lateral melalui bahu dan kemudian lewat saluran samping. Kelandian minimum yang pantas biasanya 0,3%. Akan tetapi, drainase tepi jalan dan median mungkin memerlukan kelandian lebih curam daripada kelandian jalan agar bisa mengalirkan air dengan baik dan cepat. Kurang lebih gini ya, para insan mereka belajar. Secara teori, jalan yang terlihat datar itu cukup enak untuk kita kendarai. Apalagi kalau kita pakai sepeda, ya. Tapi kita punya kendala, jalan terlalu datar atau di grade 0%, dia memiliki peluang tergenangnya air. Walaupun secara melintang, dia sudah disiapkan grade atau kemiringan, crown, untuk membuang air ke sana. Tapi secara memanjang pun, ini tetap diperlukan. Sehingga standarnya, kita berikan minimal 0,3%. Yang kebalik ya, kalau yang melintang itu 2% atau 3%, tapi kalau yang memanjang minimal 0,3%. Nah, di Indonesia, standar ini sudah ditetapkan atau diberikan clue ya, dalam bentuk tabel, seperti ini. Pertama adalah lokasi. Lokasinya menunjukkan tempat-tempat yang perlu diperhatikan. Pertama, jalan dengan kerap dan saluran. Maka kelandian minimumnya adalah 1%. Yang ideal tuh ya, tapi kalau sulit nanti bisa jadi mahal gitu karena terlalu banyak turun dan naik, bisa menggunakan minimal 0,5%. Kemudian pada jalan dengan daerah galian, karena memang sudah digali, yang ada saluran tanah, artinya saluran yang tidak diperkeras, baik dengan mortar, pasangan batu kali maupun udits misalnya, dia bersaluran tanah, maka dia harus memiliki kemiringan memanjangnya 0,5%. Sementara kalau untuk saluran pasangan, yang sudah diberikan pasangan, itu di 0,3%. Terakhir, untuk jalan tanpa kerep dan saluran atau bukan daerah galian, ya, boleh-boleh aja ya di 0%, tapi harus memperhatikan tadi rawan yang melintang agar kondisi air di saat hujan dia tidak tergenang. Ya, ingat ya, para insan mereka belajar yang harus kita sikapi di dalam mendesain elemen vertikal untuk kemiringan memanjang itu rata-rata di 0,3%. Selanjutnya, kalau tadi kita bicara minimum, maka tentunya ada pertanyaan, adakah kelandian memanjang maksimum? Oh, tentu ada. Semua jalan didesain dengan kecepatan operasi yang seragam di sepanjang ruas jalan tersebut. Jadi kalau kita mendesain jalan, misalnya dari jalan A to B, jalan A ke B, kecepatan rencananya 70. Maka kita mendesain dari A itu sampai B itu ya 70 gitu. Tidak bisa dari A ke A aksen 70, dari A aksen ke A aksen 2 60, dari A aksen 2 ke A aksen 3 misalnya 65 atau naik ke 85, kemudian terus berubah-ubah. Tidak seperti yang merencanakan jalan, tapi dari A ke B perencanaannya berapa. Kendaraan penumpang atau kalau bingung apa sih kendaraan penumpang gitu. Kalau nggak ada penumpangnya masih disebut kendaraan penumpang tidak gitu. Jadi kendaraan penumpang ini adalah sebutan untuk kategori kendaraan kecil. Pada umumnya dapat mengatasi kelandian antara 4-5% ya, dengan asumsi kendaraan penumpang atau kendaraan kecil yang umum digunakan di kita. Katakanlah saya sebut merek misalnya Avanza gitu kan, atau Xenia gitu kan. Itu mampu dia mengatasi perubahan grading 4-5%. Tetapi tentunya 4-5% ini tidak bisa diadop oleh kendaraan truk, apalagi dengan kondisi mesin yang sudah cukup pujur.
umumnya kecepatan truk pada turunan akan bertambah sampai dengan 5%. Nah, sebaliknya ya. Kalau di tanjakan dia berat gitu kan, tapi kalau di turunan dia bisa lebih kencang lagi, sampai bertambah 5%. Sedangkan pada tanjakan, dia akan menurun sampai dengan 7%. Ya, kalau di turunan dia nambah kecepatan karena gravitasi nambah 5%, artinya kondisi remnya dia harus mampu menahan karena ada percepatan. Kemudian sebaliknya saat nanjak dia berkurang kecepatannya sampai 7%. Atau bahkan lebih ya, dibandingkan kecepatan di daerah datar. Dampak terhadap panjang dan derajat kelandaian pada truk ya, dengan weight to power ratio atau disebut dengan WPR, itu hitungannya 120 kg per kilowatt. Ditampilkan ya, hal ini biasanya ditampilkan di dalam tabel atau di dalam grafik yang paling mudah bisa kita membaca grafik. Mari kita lihat. Grafik ini menggambarkan penurunan kecepatan pada truk akibat perbedaan elevasi yang digambarkan dengan gradien ya, kemiringan. Diasumsikan kecepatan truk di awal ada 110 km per jam. Kemudian di dalam grafik ini setiap garis menunjukkan perbedaan gradingnya, perbedaan elevasi. Ya. Ada 1%, tentu dimulai dengan 0% ya, ada 0% paling atas, kemudian ada 1%, 2%, 3%, 4%, sampai dengan 9%. Pada insan mereka belajar bisa melihat bagaimana luar biasanya penurunan yang terjadi. Jadi katakanlah sebelum 1000 meter, sebelum 1 kilo, kalau untuk yang 9% dia sudah turun ke 20 atau 30 km per jam. Artinya menurun sampai 70, 80 km per jam pengurangannya. Ini kan sangat berbahaya. Terjadi disparitas kecepatan, penurunan, dan bisa membuat kaget kendaraan di belakangnya. Atau bahkan menyebabkan kemacetan, lebih fatal lagi akan menyebabkan kecelakaan. Karena yang tadinya bergerak sama-sama, katakanlah 110 km atau 100 km atau 80 km, tiba-tiba di saat tanjakan dia omalan yang luar biasa. Nah ini teman-teman bisa diperhatikan di jalan-jalan pendakian, contoh ke arah Puncak, Cipularang yang ke arah Bandung ya. Jadi kondisi-kondisi ini bisa menyebabkan disparitas kecepatan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi betul-betul harus diperhatikan. Mari kita lihat grafik berikutnya. Twing. Ini grafik menunjukkan akselerasi. Kita lihat ya bagaimana truk melakukan akselerasi di kemiringan positif 8%. Berat sekali ya. Mulai dari 0 menuju ke 30 km tidak bisa nyampe. Kalau dia langsung 8% ya kemiringannya. Tapi kalau kita bicara 0, maka sebelum jarak 500 meter, dia sudah bisa mencapai kecepatan 70 km per jam. Dan kalau kemiringan, dia bisa lebih tinggi lagi. Misalnya negatif 5, dia dalam 400 meter, dia sudah bisa mencapai 80 km per jam. Jadi bagaimana ya signifikannya antara tanjakan dia berkurang kecepatannya luar biasa, sementara di saat akselerasi di turunan dia luar biasa cepatnya. Jadi ini gap yang cukup tinggi, perbedaan cukup tinggi harus betul-betul diperhatikan di dalam mendesain geometrik elemen vertikal. Mengacu pada Permen PU nomor 19 tahun 2011, kelandaian maksimum yang diterapkan menurut spesifikasi penyediaan prasarana jalan dengan jenis medan yang berbeda dapat dilihat di tabel ya. Pada insan mereka belajar, seperti saya sebutkan di awal, ada tabel, ada grafik. Ini tabel lebih sederhana ya. Sebutkan adalah JBH di baris pertama ini. JBH ini kalau medan datar adalah kelandaian maksimum 4%, sementara kalau medan gunung 6%. Untuk JKC di medan gunung boleh 12%. Jadi silakan gunakan tabel praktis ini. Namun perlu diperhatikan di saat menetapkan kriteria desain kelandaian maksimum agar tetap para insan mereka belajar memperhatikan kendaraan desainnya. Hal ini terkait dengan kemampuannya di dalam melintasi tanjakan dengan kelandaian maksimum. Pada jalan kelas 1 misalnya, pada kendaraan desain untuk kendaraan besar, katakanlah truk berat, semi trailer, kemampuan melintasi tanjakan dengan kecepatan 40 km per jam paling tinggi kira-kira 5,5%. Sehingga kelandaian maksimum perlu dibatasi sesuai dengan kemampuan tersebut. Jika kelandaian maksimum lebih besar dari 5,5%, sangat dimungkinkan akan ditemui kendaraan besar dengan kecepatan di bawah 40 km.
Jadi walaupun tabel ini sudah ada, ya teman-teman juga tetap harus memperhatikan data-data. Lagi-lagi kalau kita bicara perencanaan, maka teman-teman harus memperhatikan data-data. Jangan sampai kita merancang tabel ini, sementara yang lewat adalah kendaraan-kendaraan yang besar, sehingga bisa menyebabkan perlambatan yang di luar standar. Apa hubungannya sih kelandaian maksimum ini, kelandaian memanjang maksimum ini? Tentu kita hubungkan dengan panjang kelandaian kritis. Kelandaian maksimum yang ditentukan sebelumnya, yang tadi, yang kita bahas ada grafik, kemudian ada tabel, bukan untuk kontrol sepenuhnya. Ingat ya, jadi tidak mutlak kebenarannya menggunakan tabel itu saja atau grafik itu saja. Namun, tetap kita harus mempertimbangkan terhadap pengoperasian kendaraan. Penggunaan istilah panjang kelandaian kritis digunakan untuk mengidentifikasi panjang maksimum tanjakan di mana truk bermuatan bisa beroperasi tanpa adanya pengurangan kecepatan berlebihan. Kan tadi sudah kita bahas. Wajar saja truk terjadi perlambatan di tanjakan. Tapi harus di dalam kaidah atau standar yang diperkenankan. Nah, di dalam menentukan panjang kelandaian kritikal, direkomendasikan agar pengurangan kecepatan truk sebesar 15 saja atau sampai dengan 25 km paling tinggi per jamnya. Jadi pengurangannya tidak boleh melebihi 25 km per jam. Nah, panjang kelandaian ini dapat dilihat di grafik. Ini saya ambil dari ASTO 2011 ya. Bagaimana pengurangan kecepatan grafiknya, jadi yang sumbu Y-nya adalah kemiringan tanjakan, persentase dari 1 sampai dengan 9. Kemudian panjang kelandaian 0 sampai dengan 900. Sementara grafik yang menurun ini menunjukkan pengurangan kecepatan. Jadi kalau teman-teman melihat kemiringan katakanlah 4%, kemudian bicara pengurangan kecepatannya, untuk panjang pengurangan kecepatan 15, maka kalau 4% kurang lebih antara 300 sampai 400. Mungkin di 350. Itu cara membacanya ya, para insan mereka belajar. Selain grafik yang tadi kita lihat, di sini pun ada tabel. Ini juga dari ASTO ya. Jadi katakanlah di kolom pertama adalah kelandaian memanjang, di kolom kedua adalah panjang kelandaian kritis. Ini untuk penurunan kecepatan 25 km per jam. Kalau tadi kita coba pastikan contohnya 15, maka ini 25. Untuk kelandaian memanjang 4% katakanlah, maka kelandaian panjang kritisnya adalah 600 meter. Sesederhana itu ya teman-teman, tapi jangan dilupakan standar-standar ini harus digunakan dengan baik. Para insan mereka belajar, terakhir dalam pertemuan ini, mari kita bahas tentang lajur pendakian. Kalau teman-teman sering ke Bandung, di Cipularang, di saat kita mengendarai kendaraan, kan itu 2 lajur, 2x2 ya, ke arah Bandung 2, ke arah Jakarta 2. Tapi di titik-titik tertentu, misalnya di 86, 87 ya, menjelang rest area 88 itu, ada 3 lajur. Nah, ini bukan perubahan 3 lajur, 2J3 bukan, tapi sebenarnya tetap 2, ditambah 1 yang sampingnya. Nah, yang kiri ini yang paling luar disebutnya dengan lajur pendaki. Kenapa diperlukan itu? Baik, pada saat mereka belajar, penambahan lajur pendakian pada jalan 2 lajur 2 arah dapat mengimbangi penurunan kecepatan operasi lalu lintas yang disebabkan oleh efek landaian, peningkatan arus lalu lintas, dan keberadaan kendaraan berat atau truk ya, serta menyediakan cara yang relatif murah untuk menunda rekonstruksi dalam waktu yang lama. Idealnya, mestinya jalan itu memberikan fasilitas untuk kendaraan agar bisa melewati jalan tersebut sesuai dengan kecepatan rencana. Tapi fakta yang ada, kita tidak mungkin atau kesulitan menurunkan grade betul-betul standar. Terpaksa kita harus menggunakan grade yang lebih tinggi dari standar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya truk-truk dengan muatan berat atau dengan kondisi mesin yang ujur, dia tidak bisa berjalan dengan kecepatan rencana, bahkan jauh di bawah kecepatan rencana. Tentu kondisi ini dapat membahayakan. Terjadi disparitas kecepatan, ya, terjadi kemacetan, penumpukan volume lalu lintas, dan seterusnya. Yang paling fatal ada tadi kecelakaan tadi, karena tubruk belakang. Sehingga untuk memfasilitasi ini, kita harus menyediakan jalur di sebelahnya khusus untuk kendaraan yang tidak mampu bergerak dengan kecepatan rencana. Nah, ini yang paling kiri ini, yang paling luar ini disebut dengan lajur pendakian.
Lajur pendakian ini dimaksudkan untuk menampung truk-truk yang bermuatan berat atau kendaraan lain yang lebih lambat dari kendaraan lain pada umumnya. Agar kendaraan lain dapat mendahului kendaraan lambat tersebut tanpa harus berpindah lajur menggunakan lajur arah berlawanan. Hati-hati. Nah, kalau di tol nggak bisa arah berlawanan. Dia maunya menunggu di belakang jadinya. Itu yang membahayakan. Lajur pendakian harus disediakan pada ruas jalan yang mempunyai kelandian yang besar, menerus dengan volume lalu lintas yang relatif padat. Jadi bukan hanya di tol ya, di jalan lain pun ya, di JRE pun tetap harus diperhatikan. Menambah lajur pendakian tetap harus melakukan perencanaan, perhitungan sehingga dapat memenuhi ketentuan beberapa hal. Yang pertama adalah lajur pendakian ini bisa dilakukan pada jalan arteri atau kolektor. Dengan syarat apabila tanjakan melampaui panjang kritis, memiliki LHRTD di atas 3.750 SMP per hari, atau ekuivalen dengan rasio volume per kapasitas RPK lebih besar dari 0,3 dengan presentasi truk di atas 15%. Kalau syarat ini sudah memenuhi dan sudah dilampaui, maka mutlak digunakan atau dibangun jalur pendakian. Untuk standar, maka lajur pendakian ini harus memiliki lebar lajur pendakian sama dengan lebar lajur rencana. Jadi kalau lajur yang kita gunakan yang utama ini adalah 3,5 misalnya, maka lajur pendakian juga harus 3,5 ya, jangan lebih kecil. Malah nanti berbahaya. Lajur pendakian dimulai 30 meter dari awal perubahan kelandian dengan serongan sepanjang 45 meter dan berakhir 50 meter setelah puncak kelandian dengan serongan sepanjang 45 meter. Bisa dilihat di gambar ya. Ini bagaimana kita membuat lajur pendakian ya. Yang sebelah kiri ini adalah lajur pendakian itu sendiri ya. Yang di sebelah kanan adalah lajur utama. Ini ada kemiringannya ya. Tadi seperti dikatakan 45 meter setelahnya, kemudian setelah puncak berapa meter ada di sini. Jarak minimum antara dua lajur pendakian adalah 1,5 km. Jadi kalau sudah ada pendakian pertama ke pendakian kedua jangan terlalu dekat. Dia harus punya jarak sekitar 1,5 km atau 1.500 meter. Ketika panjang kelandian kritis maksimum tercapai, harus disediakan bordes dengan panjang tertentu sebelum tanjakan berikut selanjutnya. Jadi jangan terus tuh. Ini bikin ngap semuanya. Kalau bikin ngap kan repot tuh kendaraan ya. Jadi itu para rencana mereka belajar. Tolong direview kembali ya, tentang elemen vertikal ini, ya, terutama tadi ya di lajur pendakian. Jadi jangan mengatakan kalau di saat gradingnya tidak cukup, tidak memenuhi standar, kemudian tiba-tiba kita nyerah. Tapi kita bisa menggunakan lajur pendakian tersebut. Baik, semoga bermanfaat perencanaan mereka belajar. Sekali lagi tetap sehat, tetap semangat ya, insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.